لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من دعا على عصبية وليس منا من مات على عصبية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسlimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah atas izin Allah pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat Allah menuntun kita bersama menyambangi masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amalia yang sudah kita lalui bersama, saat ini yang sedang kita kerjakan dan sesaat nanti yang akan kita lakukan secara bersama, harapan, keinginan, doa, asa dan cita-cita kita semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga sampaikan pada paduka alam dan mulia junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling sempurna hidup di alam dunia ini. Hampir tidak ada celah sekecil apapun, kekurangan, kealfaan dan kesalahan yang ada pada beliau kecuali dalam maksumnya Allah untuk beliau. Kesempurnaan pribadi beliau baik secara lahiriah maupun amaliyah beliau yang menjadi contoh dan percontohan bagi kita umat adalah sesuatu yang sudah sangat Allah sebut sebagai insan kamil, manusia yang sempurna baik lahiriahnya maupun batiniahnya. Sungguh pun demikian, kesempurnaan baginda Rasul dalam berbagai macam bentuk dan sisi kehidupan bukan berarti nyaris tanpa orang-orang yang mencibirnya, bukan berarti nyaris tanpa orang-orang yang tidak menyukainya, bukan berarti terbebas dari berbagai macam ancaman para musuh-musuhnya. Inilah sunnatullah manusia, bahwa siapapun kita, dari manapun kita berasal, plus minus pasti ada pada diri setiap insan di antara kita. Itu artinya juga bahwa kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk menyukai dan mencintai kita.
pun kita tidak bisa melarang orang lain untuk membenci kita semua. Sebab otak boleh berada di atas kepala yang sama, rambut boleh berwarna hitam yang sama, tetapi isi hati berbeda satu dengan yang lain. Inilah garis sunnatullah yang harus sama-sama kita sadari, yang harus sama-sama kita maklumkan keberadaannya. Bukankah dalam Al-Quran Allah telah meriwayatkan bahwa ada Umayyah bin Khalaf, ada Walid bin Mughirah, sosok Quraisy, tokoh-tokoh besar Quraisy yang senantiasa selalu mencibir ketika berada di hadapan Rasulullah dan selalu mencela ketika Rasulullah berada jauh dari mereka semua. Apa saja yang Rasul kerjakan di mata dua tokoh tersebut tidak pernah terlihat baik. Sungguh pun banyak orang-orang yang kemudian mencintai baginda Rasul. Inilah manusia. Ketika hati sudah sakit, Allah menyebutnya fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Ketika hati mulai sakit, maka mungkin saja Allah akan menambah rasa sakit itu yang dapat merusak akan kondisi hati kita bersama. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegas Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan kepada kita bahwa ainur ridha an kulli aibin kalila kama anna aina sukhti an tubtil masawi. Penglihatan rasa cinta, sungguh pun yang kita lihat itu salah dan keliru, maka pasti niscaya tidak akan mengurangi rasa cinta tersebut. Tetapi penglihatan rasa benci, sungguh pun baik yang kita lakukan, maka niscaya orang lain akan tetap memandang buruk dari apa yang kita kerjakan. Inilah sekali lagi khatib sampaikan bagian dari sunnatullah yang mesti dan harus kita sadari bersama. Hal inilah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran sejak 15 abad yang lalu ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama. Seraya Allah menegaskan kepada kita, celakalah orang-orang yang senantiasa menjadi pengumpat dan pencelah. Adalah mereka yang senantiasa mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Bahkan mereka mengira dan menduga bahwa harta yang mereka peroleh akan membuat mereka menjadi kekal. Allah mengingatkan kepada kita, sekali-kali jangan begitu. Pasti kami akan jebluskan kalian semua dalam neraka hutama. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sababun nuzul ayat tersebut adalah berkaitan dengan perilakunya Umayyah bin Khalaf dan Walid bin Mughirah serta tokoh-tokoh besar Quraisy lain yang tidak menyukai kepada Rasul. Sehingga apa saja yang disampaikan Rasul demi sebuah kebenaran, apa saja yang ditampilkan dan diperkenalkan Rasulullah sebagai sebuah agama baru yang tidak pernah dikenal oleh mereka semua, apa saja yang dibawa oleh Rasulullah untuk membuat manusia menjadi selamat hidup dunia dan akhirat, bagi mereka adalah sesuatu yang menjadi sebuah hambatan, termasuk juga merusak akan ajaran nenek moyang mereka semua. Sehingga dengan berbagai macam upaya, cara dan intimidasi mereka lakukan agar Rasulullah berhenti dari dakwahnya. Apa yang membuat mereka seperti itu? Allah menyebutnya alladzi jama'a malahu wa 'addada. Adalah mereka yang senantiasa ketika bergelimang harta lalu menganggap orang-orang yang miskin adalah sesuatu yang hina, orang-orang yang tidak berpunya adalah sesuatu yang perlu diniscayakan dalam kehidupannya, yang perlu marginalkan dalam kehidupannya. Dan mereka merasa bangga ketika harta sudah semakin bertumpuk, mereka pun menghitung-hitung akan harta kekayaan yang mereka peroleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 faktor yang membuat manusia memiliki hati menjadi rusak karena sebuah kesombongan. Pertama, ilmu pengetahuan. Siapapun manusianya, manakala Allah sudah berikan sebuah anugerah berupa talent akan ilmu pengetahuannya,
maka hal itu akan sangat bermanfaat untuk diri pribadi dan lingkungannya, bahkan mungkin untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Tetapi ketika ilmu pengetahuan tidak didasari dengan iman, ilmu pengetahuan tidak didasari dengan nilai-nilai takwa sebagai pondasi kuat, maka ia dalam cara berfikir akan menjadi liar, sehingga apa yang dilakukannya seringkali menghalalkan berbagai macam cara demi mencapai tujuan. Bahkan orang-orang yang merasa pandai, merasa hebat dengan wawasan ilmu pengetahuannya, seringkali tidak menerima saran dan masukan dari mereka yang dianggap pendidikannya jauh lebih rendah dalam kehidupan mereka semua. Ini adalah khutuwati syaitan, adalah bisikan jajing-jaring syaitan yang dapat menyengsarakan kita semua. Man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Berapa banyak manusia yang Allah berikan anugerah, bertambah ilmunya, namun justru tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah. Justru mereka itulah, kata Rasulullah, akan semakin jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia-manusia yang seperti itulah kelak nanti akan menjadi ilmuwan-ilmuwan bermental tupai, berjiwa dajjal dan bermental keledai, yang dapat merusak kehidupan umat manusia karena hanya mencari keuntungan sesaat untuk kelompok dan pribadi dalam kehidupan mereka semua. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Yang kedua yang dapat merusak hati kita mengenai angkuh dan sombong adalah harta, kekayaan. Bahwa Allah tidak pernah melarang kita untuk mencari dan meraih harta sebanyak-banyaknya, namun harus diingat bahwa kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Dasar dari mencari karunia Allah senantiasa harus berorientasi pada hasil yang halal, jalan yang halal, dan dapat dinikmati merupakan bagian dari yang sudah dihalalkan Allah dan Rasul dalam kehidupan kita. Bahkan juga mesti tayyib buat kehidupan dan kelangsungan kita di masa-masa yang akan datang. Itu artinya bahwa wabtagu min fadlillah, silakan cari karunia Allah, tetapi ketika itu sudah diperoleh, jangan merasa bahwa hasil yang diperoleh adalah hasil karya sendiri tanpa pernah merenungi bahwa hal itu adalah bagian dari rahmat Allah yang patut untuk disyukuri dalam kehidupannya. Orang-orang yang demikianlah yang kelak nanti, andai jauh dari sentuhan agama, akan melahirkan para agniya-agniya bermental korun. Kalaupun kemudian ia menjadi manusia-manusia di tengah kehidupannya, maka akan senantiasa menampilkan jiwa congkak, angkuh dan sombong dalam kehidupan lingkungan masyarakatnya. Dan yang ketiga yang menjadi penyebab manusia seringkali angkuh dan sombong adalah karena faktor kekuasaan dan amanah dari kekuasaan itu sendiri. Siapapun di antara kita adalah bagian dari pemimpin, dan kita sendiri adalah pemimpin dari jiwa dan diri kita. Sejauh manakah kita mampu membawa diri kita, maka sejauh itu pula lah pertanggungan jawab akan dimintakan oleh Allah buat kita semua. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati yang ada pada diri kita, seluruhnya akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Siapa saja di antara kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang kita pimpinnya. Karena itu orang-orang yang tidak dibekali dengan iman, orang-orang yang tidak dibekali dengan nilai-nilai takwa, orang-orang yang tidak dibekali dengan jiwa-jiwa yang hikmah, penuh dengan berbagai macam rasa bijak dalam dirinya, maka niscaya kekuasaan yang ia genggam akan menjadikan sebagai sebuah bola dan blunder bagi kehidupan masyarakat dan rakyatnya. Kenapa? Karena sekian banyak manusia akan menjadi korban dari kekuasaannya. Inilah mereka pribadi-pribadi yang bermental Fir'aun, berjiwa dajjal, senantiasa menjadi perusak bagi setiap lingkungan di mana saja mereka berada. Jiwa-jiwa inilah yang mesti harus kita hindari, bahwa rizki adalah amanah Allah yang patut untuk kita syukuri. Ia akan menjadi kekal dan manfaat buat kita semua manakala dapat kita tasarrufkan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita, dengan menjadikan sebagai sarana untuk membaktikan diri di hadapan Allah
Subhanahu wa taala melalui infak sedekah yang kita keluarkan, maka niscaya ia akan menjadi penolong buat kita di yaumil qiyamah nanti. Sebab betapa saat ini kata Rasulullah, terlalu banyak manusia-manusia yang berada di alam barzahnya, mereka menyesal dan menangis seraya berucap, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, tundalah kematian kalau saja kami tahu betapa pedihnya siksa yang berada dalam kubur. Kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang pandai bersedekah dan kami akan membentuk pribadi kami menjadi orang-orang yang saleh. Namun sayang, hal itu adalah jauh panggang daripada api. Harapan dari kenyataan sudah terlambat. Penyesalan tidak dapat untuk dimulai kembali kecuali sebatas menerima dari balasan Allah, karena memang mungkin kita terlalu menggerak-gerak dunia dalam genggaman dan tangan kita semua. Inilah yang Allah dan Rasul larang, untuk bagaimana tidak terlalu bakhil dalam kehidupan kita semua, karena kebakhilan itulah al-bakhil aduwullah walau kana aliman. Orang-orang yang bakhil adalah mereka musuh-musuhnya Allah, sungguh pun status dan derajat mereka sebagai orang alim dalam kehidupannya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Semoga lewat momentum ini, mari sama-sama kita perbaiki hati kita bersama untuk menjauhkan diri dari sifat sombong melalui karunia Allah berupa ilmu pengetahuan, berupa harta kekayaan dan kekuasaan. Kita berharap mudah-mudahan hal itu dapat diberdayakan untuk derma bakti kita, pengabdian kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir kehidupan kita semua Allah mencatatnya menjadi kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. طب القلوب ودواء. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام واطمأن قلوبنا بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا وسلم المسلمين والمسلمات من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ومن بلاء الدنيا وبلاء الآخرة. اللهم اهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك طول العمر بطاعة والخاتم بعمل الصالحة وبحسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله.